Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozalia Sapitri dengan NIM 2011-250018 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 2A, ingin memenuhi tugas UAS Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Denny Febrini SAG MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Neuroscience dan Perkembangan Manusia. 1. Metode analisis struktur dan proses-proses otak. Para ilmuwan mempergunakan banyak cara dalam mempelajari otak manusia. Metode-metode ini meliputi postmortem, in vivo, rekaman listrik, pencitraan statis, dan pencitraan metabolis. A. Gelombang beta, waspada, konsentrasi. Kondisi gelombang otak beta 12-25 Hz, pendapat lain dari 13-30 Hz, menjaga pikiran tetap tajam dan terfokus. Dalam kondisi beta, otak akan mudah melakukan analisis dan penyusunan informasi, membuat koneksi, menghasilkan solusi-solusi serta ide-ide baru. B. Gelombang alfa, kreativitas, relaksasi, visualisasi. Gelombang otak alfa 8-13 Hz, sangat kontras dibandingkan dengan kondisi beta. Kondisi relaks mendorong aliran energi, kreativitas, dan perasaan segar, sehat. C. Gelombang theta, relaksasi mendalam, meditasi, peningkatan memori lebih lambat dari beta. Kondisi gelombang otak theta 4-8 Hz, muncul saat bermimpi pada saat tidur ringan. D. Gelombang delta, penyembuhan tidur lebih dalam atau deep sleep. Kondisi delta 0,5-4 Hz, saat gelombang otak semakin melambat, sering dihubungkan dengan kondisi tidur yang sangat dalam. 2. Demensia atau gangguan kognitif. Kognitif pada umumnya merupakan hal yang berhubungan dengan semua aspek struktur intelek yang dipergunakan untuk mengetahui sesuatu. Proses yang dilakukan kognisi adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget: 1. Periode sensorimotor. 1. Periode sensorimotor usia 0-2 tahun. 2. Periode praoperasional usia 2-7 tahun. Periode operasional. 3. Konkret usia 7-11 tahun. 4. Periode operasional formal usia 11 sampai dewasa. Gangguan pada otak secara umum yang terkait dengan fungsi kognitif disebut dengan istilah demensia. Demensia mengandung 3 pemahaman. 1. Gangguan kognitif. 2. Gangguan tadi harus melibatkan berbagai aspek fungsi kognitif dan bukan sekedar penjelasan defisit neuropsikologik. 3. Pada penderita tidak terdapat gangguan kesadaran. Demensia terdiri dari 1. Gangguan memori terjadi dalam bentuk ketidakmampuan untuk belajar tentang hal-hal yang baru atau lupa akan hal-hal yang baru saja dikenal, dikerjakan, atau dipelajari. 2. Apasia dapat dalam bentuk kesulitan menyebut nama orang atau benda. 3. Apraksia, ketidakmampuan melakukan gerakan meskipun hanya kemampuan motorik. Fungsi sensorik dan pengertian yang diperlukan tetap baik. 4. Agnosia, ketidakmampuan untuk mengenali atau mengidentifikasi benda meskipun fungsi sensoriknya utuh. 5. Gangguan fungsi eksekutif merupakan gangguan dalam memfungsikan kemampuan berpikir abstrak, merencanakan, mengambil inisiatif, membuat urutan, memantau, dan menghentikan kegiatan yang kompleks. 6. Gejala-gejala lainnya dapat berupa gangguan orientasi ruang, dan demikian penderita akan kesulitan untuk melakukan kegiatan di dalam ruangan. Jika anak terindikasi mengalami demensia, maka langkah yang dapat ditempuh berikutnya adalah 1. Pemeriksaan memori. 2. Pemeriksaan kemampuan berbahasa. 3. Pemeriksaan apraksia. 4. Pemeriksaan daya abstraksi. 5. Mini Mental State Examination atau MSE. 3. Implementasi kognitif neuroscience dalam dunia pendidikan. Dewasa ini, paradigma pembelajaran yang baru adalah apa yang disebut dengan Brain Based Learning atau BBL, yaitu mengelola pembelajaran berbasis kemampuan otak yang melibatkan pembelajar secara penuh, di mana pola pembelajaran diubah dari rileks menjadi pola pembelajaran aktif, sehingga setiap simpul-simpul dalam otak dapat memainkan perannya masing-masing secara utuh. Perencanaan BBL melalui 7 tahapan. 1. Praperencanaan.
2. Persiapan, 3. Inisiasi dan akuisisi, 4. Elaborasi, 5. Inkubasi, 6. Memasukkan memori, 7. Verifikasi dan pengecekan keyakinan. Minimal ada 5 kunci pengayaan nota ini. Pertama, stimulus yang ada haruslah baru. Kedua, stimulusnya haruslah sesuatu yang bersifat menantang. Ketiga, stimulusnya haruslah yang koheren dan bermakna. Keempat, pembelajarannya harus terjadi sepanjang waktu. Kelima, haruslah ada sebuah cara bagi otak untuk belajar dari stimuli yang baru dan menantang, yang berarti harus ada umpan balik. Pelaksanaan BBL didasarkan pada 7 ragam kecerdasan: 1. Linguistik, 2. Matematik logis, 3. Spasial, 4. kinestesis, 4. Musikal, 5. Musikal, 6. Interpersonal, 7. Intrapersonal, 8. Naturalis. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.